ada satu fakta tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang mungkin sering kita lupakan. SBY adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada 2004, ia memenangkan pemilihan presiden dengan sekitar 60,62% suara. 5 tahun kemudian, ia kembali menang, bahkan dengan perolehan sekitar 60,80%. Artinya, selama 10 tahun, SBY memiliki mandat politik yang sangat kuat. Tapi, apakah 10 tahun itu benar-benar membuat Indonesia jauh lebih baik? Di era SBY, ekonomi Indonesia tumbuh, kemiskinan menurun, Aceh mencapai perdamaian, dan posisi Indonesia di dunia internasional semakin diperhitungkan. Namun di sisi lain, korupsi masih merajalela, ketimpangan meningkat, dan pemerintahannya sering dikritik terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi, siapa sebenarnya SBY? Presiden yang berhasil menstabilkan Indonesia setelah reformasi, atau pemimpin yang punya banyak peluang tetapi terlalu lambat menggunakannya? Hari ini, kita bongkar sisi yang jarang dibahas dari 10 tahun pemerintahan SBY. Sebelum Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden, Indonesia sudah melewati salah satu periode politik paling dramatis dalam sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Soeharto jatuh pada 1998 setelah lebih dari 3 dekade berkuasa. Indonesia kemudian memasuki era reformasi. Habibie memimpin masa transisi, disusul Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Namun, ada satu perubahan yang belum terjadi. Rakyat Indonesia belum pernah memilih presidennya secara langsung. Pada masa sebelumnya, presiden dipilih oleh MPR. Artinya, rakyat memang memilih anggota parlemen, tetapi keputusan akhir mengenai siapa yang menjadi presiden berada di tangan para anggota MPR. Sistem ini berubah setelah reformasi politik. Pemilu presiden 2004 menjadi tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, jutaan rakyat Indonesia datang ke tempat pemungutan suara bukan hanya untuk memilih wakil mereka di parlemen, tetapi juga menentukan secara langsung siapa yang akan memimpin negara. SBY maju bersama Muhammad Yusuf Kalla. Pada putaran pertama, 5 Juli 2004, pasangan SBY-JK memperoleh suara terbanyak. Namun mereka belum mencapai lebih dari 50%, sehingga harus kembali bertarung pada putaran kedua melawan pasangan Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi. Hasil akhirnya cukup mengejutkan. SBY-JK memperoleh 69.266.350 suara atau sekitar 60,62%. Sementara Megawati Hashim memperoleh 44.990.704 suara atau sekitar 39,38%. Dengan hasil tersebut, SBY menjadi presiden pertama Indonesia yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Tetapi kemenangan dalam pemilu tidak berarti SBY mendapatkan Indonesia yang mudah untuk dipimpin. Ia menerima negara yang masih membawa banyak persoalan dari krisis 1997 sampai 1998. Ekonomi memang mulai pulih, tetapi kemiskinan masih menjadi masalah besar. Demokrasi masih relatif muda. Institusi negara sedang beradaptasi dengan perubahan politik. Di berbagai daerah, konflik juga belum sepenuhnya selesai. Salah satu yang paling serius adalah konflik Aceh. Selama puluhan tahun, pemerintah Indonesia berhadapan dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dan ketika SBY baru beberapa bulan menjadi presiden, datang ujian yang jauh lebih besar. 26 Desember 2004, tsunami menghantam Aceh. Gelombang raksasa menghancurkan kawasan pesisir dan menewaskan ratusan ribu orang di wilayah terdampak. Pemerintahan SBY tiba-tiba harus menghadapi salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Namun, ada sebuah ironi sejarah. Bencana yang menghancurkan Aceh justru menciptakan momentum baru untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Perhatian dunia tertuju kepada Aceh, bantuan internasional berdatangan, dan pemerintah Indonesia bersama GAM mulai menemukan ruang untuk kembali bernegosiasi. Jadi, tahun pertama SBY bukanlah perjalanan yang dimulai dengan kondisi ideal. Ia langsung menghadapi persoalan ekonomi, konflik bersenjata,
perubahan politik, dan kemudian bencana nasional. Tetapi dari situ muncul salah satu warisan paling penting pemerintahannya, perdamaian Aceh. Beberapa bulan setelah tsunami, pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya membuka jalan menuju perundingan yang menghasilkan MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dan disinilah cerita SBY menjadi semakin menarik, karena terkadang sejarah tidak berjalan sesuai rencana. Sebuah bencana yang menghancurkan sebuah daerah justru menjadi salah satu pintu menuju perdamaian. Dan bagi SBY, itu baru awal dari perjalanan 10 tahun yang penuh keberhasilan, kontroversi, dan keputusan yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Selama hampir 3 dekade, Aceh berada dalam konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Berbagai upaya perdamaian pernah dilakukan, namun tidak semuanya berhasil. Lalu datang sebuah bencana yang mengubah segalanya. 26 Desember 2004, tsunami menghantam Aceh dan menghancurkan kehidupan ratusan ribu orang. Tetapi di tengah kehancuran itu, muncul sebuah kesempatan yang sebelumnya sangat sulit terjadi. Pemerintah Indonesia dan GAM kembali membuka pintu perundingan. Hanya beberapa bulan kemudian, kedua pihak bertemu di Helsinki, Finlandia. Hasilnya adalah MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Perjanjian ini menjadi tonggak penting berakhirnya konflik bersenjata di Aceh. Yang menarik, tsunami bukanlah penyebab langsung perdamaian, tetapi bencana tersebut menciptakan kondisi baru yang membuat kedua pihak memiliki alasan lebih kuat untuk menghentikan konflik. Dan bagi SBY, inilah salah satu ujian terbesar sekaligus pencapaian paling penting dalam pemerintahannya. Ketika tsunami menghantam Aceh, kerusakannya sangat besar. Permukiman hancur, jalan dan jembatan rusak, perekonomian lumpuh, keluarga kehilangan anggota mereka, ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Namun, perhatian dunia kemudian tertuju kepada Aceh. Bantuan internasional berdatangan dalam jumlah besar. Proses rekonstruksi membutuhkan keamanan dan stabilitas. Situasi ini menciptakan lingkungan politik yang berbeda. Pemerintahan SBY kemudian memilih pendekatan yang lebih terbuka terhadap negosiasi dengan GAM. Perundingan dilakukan di Helsinki dan difasilitasi oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Tetapi perdamaian tidak selesai hanya dengan berjabat tangan. Ada persoalan yang jauh lebih rumit. Bagaimana dengan senjata GAM? Bagaimana dengan ribuan mantan kombatan? Bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan Aceh? Bagaimana memastikan kelompok yang sebelumnya berperang bisa kembali hidup sebagai masyarakat biasa? Inilah mengapa MOU Helsinki harus diikuti dengan proses implementasi. GAM menyetujui penyerahan senjata dan pembubaran struktur militernya. Pemerintah Indonesia kemudian menarik sebagian pasukan dan memberikan ruang politik yang lebih besar bagi Aceh. Kemudian lahirlah Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang menjadi salah satu dasar penting bagi tata kelola Aceh pasca perdamaian. World Bank juga menilai perdamaian dan proses rekonstruksi sebagai faktor penting dalam pemulihan Aceh setelah tsunami. Bagi SBY, keberhasilan proses perdamaian Aceh menjadi salah satu pencapaian politik terbesar pemerintahannya. Tetapi pelajaran terbesarnya justru lebih luas. Sebuah konflik tidak selalu berakhir karena satu pihak berhasil mengalahkan pihak lainnya. Kadang konflik berakhir ketika kedua pihak menemukan alasan untuk berhenti bertarung. Aceh menunjukkan bahwa pendekatan keamanan bukan satu-satunya cara menyelesaikan konflik. Dialog politik juga bisa menjadi senjata. Dan setelah puluhan tahun konflik, Aceh memasuki babak baru. Namun SBY belum bisa bernapas lega, karena setelah menghadapi bencana dan konflik, ia harus menghadapi persoalan yang dirasakan hampir setiap keluarga Indonesia, ekonomi dan harga BBM. Pertumbuhan ekonomi memang mulai meningkat, tetapi ada satu masalah besar yang terus membebani pemerintah, subsidi bahan bakar minyak. Dan keputusan SBY untuk mengubah kebijakan subsidi BBM akan menjadi salah satu keputusan ekonomi paling kontroversial pada awal pemerintahannya. Kalau kita hanya melihat angka, era SBY terlihat seperti periode ekonomi yang cukup berhasil. Selama sebagian besar masa pemerintahannya, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5-6% per tahun. Pada 2004, pertumbuhan ekonomi berada di sekitar 5%. Kemudian 2005 sekitar 5,7%, 2006 sekitar 5,5%, dan pada 2010 hingga 2012 kembali berada di atas 6%. Kemiskinan juga menurun. Menurut data World Bank,
tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional turun dari sekitar 16,7% pada 2004 menjadi 11,3% pada 2014. Tetapi ada pertanyaan yang menarik. Kalau ekonomi tumbuh dan angka kemiskinan turun, kenapa banyak masyarakat masih merasa hidup semakin berat? Karena pertumbuhan ekonomi sebuah negara tidak selalu terasa sama di setiap rumah. Dan disinilah cerita ekonomi SBY menjadi lebih kompleks. SBY memimpin ketika ekonomi Indonesia mulai mendapatkan keuntungan dari meningkatnya harga berbagai komoditas. Batu bara, minyak, kelapa sawit, karet, mineral. Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar dan permintaan global terhadap komoditas tersebut meningkat. Ekspor berkembang, investasi masuk, konsumsi masyarakat meningkat, kelas menengah mulai tumbuh. Namun pertumbuhan tersebut juga membawa tantangan. Salah satunya adalah subsidi energi. Ketika harga minyak dunia naik, mempertahankan harga BBM tetap murah membuat beban APBN semakin besar. Pemerintah akhirnya harus memilih mempertahankan subsidi atau mengurangi subsidi dan mengalihkan anggarannya ke sektor lain. Pada 2005, pemerintah SBY mengambil keputusan yang tidak populer. Harga BBM dinaikkan secara signifikan. Kebijakan tersebut langsung menimbulkan tekanan terhadap masyarakat karena harga transportasi dan berbagai kebutuhan ikut terdampak. Untuk mengurangi dampaknya, pemerintah menjalankan program bantuan seperti bantuan langsung tunai atau BLT, serta memperluas berbagai program pengentasan kemiskinan seperti PNPM dan PKH. Logikanya cukup sederhana, daripada anggaran negara terlalu besar digunakan untuk subsidi yang manfaatnya juga dinikmati kelompok mampu, sebagian anggaran dialihkan untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan. Tetapi kebijakan ini memiliki persoalan. Bantuan sosial dapat menjaga daya beli dalam jangka pendek, namun bantuan tidak otomatis menciptakan pekerjaan produktif atau meningkatkan pendapatan masyarakat secara permanen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga belum sepenuhnya merata. World Bank mencatat bahwa meskipun kemiskinan turun, laju penurunannya mulai melambat dan ketimpangan meningkat menjelang akhir periode SBY. Jadi, bagaimana kita menilai ekonomi era SBY? Tidak cukup mengatakan ekonominya sukses, tetapi juga tidak tepat mengatakan rakyat tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Faktanya berada di tengah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan kemiskinan menurun. Namun, manfaat pertumbuhan tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ada satu fakta lain yang juga penting. Ketika SBY mulai menjabat pada 2004, Indonesia sudah berada dalam proses keluar dari program IMF. Program Extended Fund Facility IMF berakhir pada akhir 2003. Artinya, SBY tidak membangun pemulihan ekonomi Indonesia dari titik nol. Ia melanjutkan fondasi stabilisasi yang sudah dibangun sejak periode pasca krisis. Dan inilah pelajaran penting ketika kita membahas ekonomi sebuah negara. Tidak ada presiden yang bekerja sendirian. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari kebijakan pemerintah, kondisi global, kebijakan bank sentral, dunia usaha, tenaga kerja, dan fondasi yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Namun setelah ekonomi mulai stabil, muncul persoalan lain yang jauh lebih sulit diberantas, korupsi. Dan justru pada era SBY, lembaga yang menjadi simbol pemberantasan korupsi di Indonesia mulai semakin kuat, KPK. Ada ironi besar dalam pemerintahan SBY. Di satu sisi, SBY dikenal membawa citra sebagai presiden yang mendukung pemberantasan korupsi. Tetapi di sisi lain, justru pada masa pemerintahannya, KPK semakin aktif membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat dan elit politik. Data resmi KPK mencatat, sepanjang 2004 sampai 2014, terdapat 580 penyidikan perkara korupsi, disertai ratusan penuntutan dan eksekusi. Pertanyaannya, apakah banyaknya kasus itu berarti pemerintahan SBY gagal memberantas korupsi? Atau justru menunjukkan bahwa lembaga pemberantasan korupsi semakin berani bekerja? Untuk menjawabnya, kita harus melihat hubungan antara SBY, KPK, dan politik Indonesia. KPK sebenarnya sudah dibentuk pada 2002, sebelum SBY menjadi presiden. Dasar hukumnya adalah UU nomor 30 tahun 2002. KPK dirancang sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi. Ketika SBY mulai menjabat pada 2004, lembaga ini masih relatif baru.
Namun selama 2 periode pemerintahan SBY, KPK berkembang menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam politik Indonesia. Anggota DPR mulai ditangkap, kepala daerah diproses hukum, pejabat kementerian diperiksa, pengusaha dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan elit politik juga terseret. Ini mengubah cara masyarakat melihat korupsi. Korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran moral. Korupsi bisa berarti penyelidikan, persidangan, dan hukuman penjara. Namun, semakin kuat KPK, semakin besar pula benturannya dengan kepentingan politik. Pemberantasan korupsi menyentuh banyak jaringan kekuasaan, dan ketika penegakan hukum mulai menyentuh orang-orang penting, muncul pertanyaan, seberapa jauh presiden harus turun tangan? SBY sendiri sering mengambil posisi yang hati-hati. Ia menyatakan dukungan terhadap pemberantasan korupsi, tetapi tidak selalu menggunakan gaya politik yang konfrontatif. Disinilah kritik mulai muncul. Bagi pendukungnya, kehati-hatian SBY menunjukkan bahwa KPK harus tetap independen dan tidak boleh dikendalikan presiden. Tetapi bagi para pengkritiknya, sikap terlalu hati-hati bisa terlihat seperti kurang tegas ketika konflik antar lembaga mulai memanas. Ironisnya, meningkatnya jumlah kasus KPK juga sering disalahartikan. Banyaknya perkara tidak otomatis berarti korupsi baru muncul pada masa SBY. Justru bisa menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak korupsi semakin kuat. Karena itu, warisan SBY dalam pemberantasan korupsi memang bersifat paradoks. Di satu sisi, ia memimpin periode ketika KPK semakin aktif dan mampu menyeret banyak pejabat ke pengadilan. Di sisi lain, pemerintahan SBY tidak bebas dari kritik mengenai ketegasan politik terhadap korupsi dan konflik antar lembaga. Dan disinilah karakter kepemimpinan SBY menjadi penting. Ia dikenal sebagai presiden yang tenang, hati-hati, dan cenderung menghindari konfrontasi terbuka. Dalam demokrasi, sikap seperti ini bisa menjadi kekuatan, tetapi dalam situasi krisis, kehati-hatian juga bisa berubah menjadi kelemahan, karena terkadang seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk benar dalam mengambil keputusan, tetapi juga harus berani mengambil keputusan pada saat yang tepat. Dan setelah ekonomi tumbuh, konflik Aceh berhasil diredam, serta KPK semakin kuat, masih ada satu pertanyaan besar yang tertinggal. Sebenarnya, apa warisan SBY setelah 10 tahun memimpin Indonesia? Apakah ia berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, atau justru meninggalkan berbagai persoalan yang akhirnya harus diselesaikan oleh presiden berikutnya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, lalu jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.